warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, kami dari Stikes Budi Luhur. Izin akan mensosialisasikan kepada teman-teman mengenai narkoba dan juga bahayanya. Mungkin di sini dari teman-teman udah pada tahu ya apa itu narkoba. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang ini banyak sekali dampak negatif, tetapi ada juga untuk dampak positifnya. Nah, di sini untuk narkoba tersendiri sangat berbahaya gitu ya untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang masih remaja kan. Untuk remaja itu yang psikologinya itu secara psikologi pikirannya itu kadang masih cenderung belum bisa untuk mengambilkan momen dan juga memanfaatkannya. Nah, untuk itu kami dari Stikes Budi Luhur akan menjelaskan tentang narkotika. Mungkin dari teman-teman udah pada punya lihatnya, boleh dibagikan teh? Baik teh, izin ya teh? Ya. Boleh nih. Oke, teman-teman untuk membacakan waktu ya di sini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu di sini saya Dita Olivia yang akan memandu untuk acara sosialisasi kali ini dan dilanjutkan oleh teman saya. Boleh memperkenalkan diri? Baik, memperkenalkan diri, nama saya Sukma. Di sini saya memateri kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Herani. Saya sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Putri Kinanti. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Nur Aidija sebagai pemateri keempat. Di sini ya, untuk yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh Dian Herani mengenai jenis-jenis narkoba itu tersendiri. Boleh langsung dijelaskan ya, Dian? Terima kasih atas waktunya. Baik, teman-teman, di sini kan kalian sudah tahu, sudah sedikit tahu ya tentang narkoba. Narkoba itu apa? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba tersebut. Nah, untuk jenis-jenis narkoba itu, yang pertama ada morfin. Nah, morfin itu adalah alkaloid atau analgesik yang kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Nah, jenis narkoba ini bekerja langsung terhadap sistem syaraf. Baik, terima kasih kepada Tenita yang sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Nah, kalian juga udah pegangnya itu tadi kita ada gejala penyalahgunaan narkoba. Nah, yang pertama itu menjadi malas apa-apa, gitu ya. Terus yang kedua mengurangi kurang memperhatikan badan sendiri, jadi jarang mandi, gitu. Terus yang ketiga hidup tidak teratur, kayak makan tidak teratur, ya. Yang keempat tidak dapat memegang kepentingan orang lain. Yang kelima mudah tersinggung. Jadi kalau misalnya si A ngomong si ini mudah tersinggung. Terus yang kelima egosentrik, jadi egoisnya itu meningkat. Nah, terus tanda-tanda dalam penggunaan narkoba ini yang pertama hilang minat bergaul dan olahraga. Jadi awalnya itu malas olahraga, malas bersosialisasi. Nah, yang kedua mengabaikan perawatan kerapihan diri. Kalau misalnya cowok malas dicukur, malas gosok gigi, malas mandi. Nah, yang ketiga itu disiplin pribadi mengendur. Jadi nggak disiplin dalam hal waktu. Nah, yang keempat itu suka menyendiri. Kalau misalnya lagi ramai kayak gini, dia mah sendiri, di mana? Terus yang kelima menghindar dari perhatian orang lain. Yang keenam cepat tersinggung dan cepat marah, kan emosinya tidak stabil, jadi marah gitu. Terus yang ketujuh berlaku curang, tidak jujur dan menghindari tanggung jawab. Kalau dia diberikan kayak tanggung jawab ataupun itu dia tidak akan tanggung jawab gitu. Bodo amat gitu. Yang kedelapan sering berlama-lama di tempat tak biasa seperti kamar mandi, di WC gitu, gudang dan lainnya. Jadi suka kayak tadi dijelasin menyendiri, pengen sendiri karena apa? Itu karena lebih tenang, terus imajinasinya itu lebih tinggi.
job nih. Terus yang ke-10 prestasi di sekolahnya itu akan menurun kalau misalnya orang yang menggunakan narkoba. Kalau misalnya laki-laki, dia tuh awalnya itu misalnya itu peringkat pertama, karena kan bisa jadi karena faktor lingkungan yang memakai narkoba, bisa jadi kan prestasi di sekolahnya itu menurun, jadi gak masuk ke 10 besar gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Saya kembalikan ke Madinah. Terima kasih kepada tenaga, dan untuk materi terakhir nih ada dari Kak Angel Aziza dari cara pencegahan kita selaku mahasiswa untuk terhindar dari narkoba. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah saya untuk mengatakan cara terbaik menghindari narkoba. Yang pertama itu jangan mudah tergiur dari bawaan minuman yang kita anggap. Jadi kan kebanyakan yang remaja sekarang itu banyak yang menghirupan dari diri sendiri. Kan mulainya dari orang-orang luar itu kan biasanya minum gitu, jadi orang itu kan kecandu terus disebabkan kepada temannya yang dekat biasanya. Terus yang kedua itu jangan pernah mencoba mencicipi narkoba walaupun hanya sedikit. Jadi kebanyakan kan kalau teman kita yang sudah kecanduan tentang narkoba, cobain kalau kamu akan kecanduan, pasti kan seperti itu cara mengobatinya. Itu harus dihindari. Yang ketiga, jangan pernah membongkarnya, apalagi mencoba dan menghisap rokok. Nah, biasanya ini narkoba ini bisa dilakukan atau dilakukannya itu dengan cara menghisap rokok. Jadi si narkoba itu dimasukkan kepada rokoknya, bisa berbentuk rokok. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya beberapa caranya itu kan untuk mencium aromanya. Nah, itu salah satu yang harus kita hindari dari pencegahan narkoba tersebut. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Jadi terima kasih kepada Teh Ai yang sudah menyampaikan materi terakhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa narkoba itu benar-benar bahaya ya buat kita. Selain itu juga dari narkoba itu bisa membuat kita jadi malas, nggak olahraga, dan yang awalnya kita itu good vibes gitu, jadi kita itu hancur biasanya seperti itu. Dan untuk narkoba sendiri awalnya itu biasa dari iming-iming teman, iming-iming coba-coba, padahal itu jika dicoba nanti akan terulang lagi kita itu. Jadi jangan sesekali mencoba kalau ada tergoda seperti itu ya. Jadi bertanya teh. Kemudian ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Susulawati. Saya mau bertanya, apa saja sih teh dampak dari positif narkoba itu? Oke. Di sini untuk jawabannya akan dijawab oleh Teh Sukmana. Untuk itu saya persilahkan kepada Teh Sukma. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Narkoba ya bukan hanya dampak dari negatifnya aja yang bisa diambil, positifnya juga ada. Apalagi kan artis-artis selebriti zaman sekarang ada yang menggunakan narkoba ya, katanya mah untuk supaya gak stres, katanya kayak gitu. Ya penenang gitu. Di sini juga narkoba, ada jenis narkoba itu ganja ya, yang bisa digunakan yaitu dengan itu kayak pengobatan terapi gitu, supaya menghindari penyakit kayak Alzheimer gitu, kayak gitu ya. Banyak sih yang kalangan artis-artis juga yang menggunakan jenis-jenis narkoba. Ada beberapa jenis yang bisa diambil gitu dari positifnya seperti itu. Mungkin teteh-teteh yang lainnya ada yang ingin menambahkan siapa? Intinya itu ya. Mungkin terima kasih ya untuk Teh Sukmana. Dan di sini saya izin menjelaskan kembali. Jadi untuk narkoba itu gak cuma untuk negatifnya aja, tapi ada juga positifnya. Dan untuk positifnya itu seperti kalau misalkan kita dioperasi, nah itu tuh ada narkoba yang masuknya. Jadi secara tidak langsung orang yang dioperasi itu akan mengonsumsi narkoba gitu yang. Ya teh, terima kasih untuk jawabannya sangat jelas. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi kali ini. Mungkin sebelumnya ada sedikit bingkisan dan kenang-kenangan dari kita ya untuk teteh-teteh. Boleh ke Teh Santi terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada teteh-teteh semua yang sudah berkumpul ya pada malam hari ini. Mungkin saya cukupkan sekian untuk sosialisasi dampak dan bahaya narkotika untuk remaja pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam